Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Lakukan, hentikan mereka. Setelah beberapa saat yang gelisah, Lin Bingli tiba-tiba pulih, dan Lian Bu melangkah ringan, membuat suara rendah bergemuruh. Di langit, embun beku terbang, dan di kehampaan, tampaknya bintang beku terhormat telah mendarat dan telah bergegas ke Lin Tianchong dan Wu Jingsui, dan giginya dicakar. Void Shock, pedang inverse. Pada saat Lin Bingli membuka mulutnya, Chu Xingyun tampaknya telah meramalkannya, dan Dewa Udara melangkah keluar seketika, seolah-olah hantu muncul di depannya, lubang-lubang hitam muncul, pedang terbalik ditebas, Void Shock membuat raungan keras. Pedang ini sempurna, menahan semua serangan Lin Bingli, dan memblokir jalan untuk Wu Jingsui dan Lin Tianchong dan yang lainnya untuk memungkinkan mereka masuk ke gunung dengan aman. Lawanmu adalah aku. Mulut Chu Xingyun melayang dengan tawa, dan suaranya langsung membuat sisa tetua istana Jiuhan meledak menjadi amarah, dan langkah-langkahnya keluar, dan hawa dingin yang berduri baru saja memotong kekosongan. Jika Anda jatuh, Anda harus membunuh Chu Xingyun langsung. Namun, mereka baru saja menembak, dan di bidang penglihatan, berpusat pada tubuh Chu Xingyun, ada bayangan hitam ganas yang keluar, jumlahnya sangat besar, masing-masing memancarkan napas teror, secara paksa menghalangi dinginnya di ruang angkasa. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang kuat? Semua sesepuh istana Jiuhan terkejut untuk sementara waktu. Mereka terkejut menemukan bahwa bayangan ini sebenarnya adalah pakar top. Ada 95 orang, di mana 90 adalah Yin dan Yang. Ranvana Nirvana beranggotakan 5 orang, barisan seperti itu, sudah mengerikan. Chu Xingyun mengabaikan para penatua istana Jiuhan, menoleh dan berkata kepada 3 orang di belakang, 3 orang, semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah saya berurusan dengan orang-orang ini, saya akan segera bergabung dengan Anda. Oke, ketiganya mengangguk, dan saat mereka melihat ke belakang, sosok mereka menyala, dan mereka segera menghilang ke bidang visi Chu Xingyun. Ketika ketiganya pergi, kelima pedang Nirvana dan 10 pedang Yin dan yang juga memasuki jalan gunung bersama-sama, sosok itu menghilang dengan sangat cepat dan bergegas ke puncak Jiuhan Peak dengan kecepatan penuh. Sialan, terus lakukan itu. Seorang penatua dari istana Jiuhan melihat bahwa segera dia akan menghentikan Lin Tianchong dan Wu Jingsui dan yang lainnya, tetapi dia belum melakukannya, dan merasakan bunga di depannya, sosok heroik Chu Xingyun, sudah muncul di depannya, menghalangi seluruh jalan gunung. Aku bilang barusan, lawanmu adalah aku, mengapa kamu semua tuli? Chu Xingyun menunduk dan mengangkat pedang lubang hitam, dan di belakangnya, 80 pedang Yin dan yang mengangkat pedang mereka pada saat yang sama, dan cahaya pedang tersebar, Seng Sheng menghancurkan seluruh jalan gunung. Para tetua dari istana Jiuhan tiba-tiba membeku. Pada saat ini, mereka meremehkan mereka dan kemudian bertingkah aneh. Mereka masih begitu merajalela sehingga tidak mungkin untuk menebak. Mereka saling memandang dan tidak tahu bagaimana menjadi baik. Beberapa orang bodoh, karena mereka akan naik ke puncak, biarkan mereka pergi. Pada saat ini, Lin Bingli berdiri lagi, meludahkan suara yang jelas di mulutnya, tetapi matanya masih menatap Chu Xingyun. Penatua Lin, apakah ini sedikit salah? Seorang penatua dari istana Jiuhan terkejut. Mereka memerintahkan pembantaian darah malam hari dan tetap di lereng gunung. Bagaimana mereka bisa membiarkan lebih dari 10 orang naik ke puncak dengan cara yang begitu megah? Bahasa kuno, pencuri menangkap raja terlebih dahulu, selama dia membunuh Chu Xingyun ini, semua masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Suara Lin Bingli benar-benar, dengan rasa ragu, melanjutkan, lebih dari 10 distrik. Itu hanya seseorang, bahkan jika Anda naik ke puncak, Anda tidak akan bisa mengangkat gelombang sedikit pun, dan Anda akan mati sia-sia. Dengar, banyak tetua istana Jiuhan yang diam-diam rasional. Anda tahu, di puncak, ada 2 wakil penguasa istana yang ditempatkan, dan kekuatan 2 orang mencapai setengah langkah kaisar bela diri, dan seluruh gurun utara orang miskin, tidak ada saingan. Sebaliknya, apa yang harus mereka khawatirkan lebih adalah bahwa pemuda misterius di depannya, selama ia bisa menangkapnya atau membunuhnya di tempat pertempuran akan berakhir. Setelah memahami ini, semua penatua istana Jiuhan mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah Chu Xingyun. Tetapi menemukan bahwa Chu Xingyun menatap mereka dengan mencibir, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan mencibir, kamu 18 setelah restu dari Wan Hanbing, kekuatannya memang telah mencapai ranah nirvana, tetapi fondasi dangkal Anda tidak memiliki cara untuk menunjukkan kekuatan nirvana yang sebenarnya. Atas dasar 18 orangmu, dan formasi kuno dari 3000 bintang dingin ini, aku akan dengan sengaja menjatuhkan hukuman mati. Aku takut ini sedikit aneh. Kata Chu Xingyun sambil memindai sekeliling, matanya lebar dan dalam. Lihat semuanya. Ketika suara terakhir jatuh, ekspresi tua-tua istana Jiuhan menjadi sangat indah. Jantung Lin Bingli berdetak kencang, benar-benar lupa apa yang baru saja dikatakannya dan berkata, bagaimana Anda bisa tahu formasi kuno 3000 bintang dingin?
mengatakan bahwa dalam kekosongan yang tertutup oleh embun beku, ada suara turbulen samar-samar, dengan alun-alun yang lebar sebagai pusatnya, dan garis-garis yang tak terhitung menjulang di sekitar, sebenarnya menutupi arai spiritual yang sangat besar. Ada sebanyak 3.000 mata dalam jajaran roh ini. Setiap jajaran mata adalah murid dari 9 istana dingin, berdiri dalam 3.000, terkondensasi menjadi bintang dingin, melepaskan dingin yang mengerikan, tersembunyi tetapi tidak dikirim, tetapi dikirim tidak jelas, itu seperti pisau dingin yang tersembunyi di kegelapan, yang membuat orang tidak dapat diprediksi. 3.000 bintang dingin arai kuno adalah deretan besar warisan dari 9 istana dingin. Letaknya di tingkat ke-7. Arai ini bukan sekte perlindungan yang besar, tetapi arai pembunuhan murni. 3.000 roh surga berdiri di lereng gunung. Begitu formasi dinyalakan, bintang dingin itu jatuh dan membunuh tak terlihat, bahkan orang kuat nirwana harus dibunuh di tempat. Chu Xingyun menjentikan api lubang hitam, pedang merdu melantunkan dan mengguncang, menghilangkan es yang tertutup dengan kekosongan, dan susunan kuno 3.000 bintang dingin juga sepenuhnya terbuka. Istana Jiuhan di kehidupan terakhir adalah samar dan tidak dapat diprediksi, dan bahkan Chu Xingyun tidak jelas. Namun, ia pernah masuk ke Istana Jiuhan sebagai tamu. Dia tidak asing dengan beberapa rahasia Istana Jiuhan. Arai kuno yang terdiri dari 3.000 bintang dingin ini, dari melangkah ke puncak Jiuhan, dia dengan jelas merasakannya, dan dia juga sangat jelas bahwa dalam pertempuran hari ini, Istana Jiuhan pasti akan mengatur susunan ini. Melihat senyum percaya diri di wajah Chu Xingyun, para tetua Istana Jiuhan tiba-tiba panik, merasa bahwa mereka benar-benar dilihat oleh Chu Xingyun, ekspresinya menjadi jelek, dan pikirannya juga berantakan. Tenang, Mo Yao terkena konspirasi putra ini. Lin Bingli memberikan minuman ringan lagi untuk membuat para tetua di Istana Jiuhan pulih, tetapi ketika dia melihat tombaknya sedikit menunjuk, dia berkata dengan dingin, anak ini sebagian besar berada di bermain trik, mencoba mengganggu pikiran kita, bahkan jika dia tahu formasi kuno dari 3.000 bintang dingin, maka, segera mendesak formasi besar untuk membunuhnya di tempat. Lin Bingli telah menderita beberapa kerugian dari Chu Xingyun, dan dia menjadi sangat berhati-hati, dia mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi, tetapi mendengar suara mencibir datang, terutama yang keras. Saya melihat Chu Xingyun berdiri di tempat menatap Lin Bingli dengan tatapan orang idiot, diejek dan berkata, Lin Bingli, karena saya tahu keberadaan susunan kuno 3.000 bintang dingin, saya juga tahu bahwa Anda akan mendesak susunan ini, apakah Anda masih secara naif berpikir bahwa saya akan berdiri di sini untuk membunuh Anda tanpa persiapan? Chu Xingyun menggelengkan kepalanya lagi, tangan kanannya terulur, dan dia menjentikkan jari. Hampir pada saat yang sama, 80 pedang yin yang di belakangnya menyapu langit, kekuatan langit dan bumi mekar, momentumnya luar biasa, dan suara horor lalala seperti wang yang menghancurkan langit dan bumi. Di belakangnya, ia bersentuhan dengan jiwa-jiwa yang mati, dan langsung menyulut mengubah semuanya menjadi warna-warna hijau dan menakutkan. Selain itu, nyala api ini menyentuh bintang-bintang dingin di kehampaan dan membuat dengungan mendengung. Keduanya tidak bertabrakan atau dimusnahkan. Mereka benar-benar berdiri diam di kehampaan dan membuat 3.000 bintang dingin formasi kuno sangat kaku, tidak dapat mendesak setengah poin. 18 penatua dari Istana Jiuhan dan 3.000 murid dari Istana Jiuhan mengangkat kepala mereka serentak menatap pemandangan kaku di kekosongan. Wajah itu menjadi pucat sebagai akibat keterkejutan. 3.000 bintang dingin arai kuno adalah warisan dari 9 istana dingin. Ini menakutkan dan kuat, telah menewaskan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, susunan ini baru saja dipamerkan, dan itu secara paksa dikuasai oleh Chu Xingyun. Setengah menit. Dengan kekuatan saya saat ini, tidak sulit untuk secara paksa menghilangkan 3.000 formasi kuno bintang dingin, tetapi sangat sederhana untuk menampungnya. Lagi pula orang yang bertanggung jawab atas formasi ini bukan Ye Xuesang. Chu Xing samar-samar Yun Yan mengejek 18 penatua dari Nine Cold Palace, membuat wajah mereka bahkan lebih buruk, dan hati mereka marah dan marah. Namun, Chu Xingyun masuk akal. Karena jutaan jiwa prajurit, Ye Xuesang tidak berani mengambil risiko, jika tidak, selama formasi besar Wan Hanbing rusak, maka yang menunggu mereka adalah pasukan serigala harimau yang tak ada habisnya. Meskipun Istana Jiuhan memiliki latar belakang yang kaya, itu tidak bisa menahan ombaknya. Lagi pula, Ye Xuesang tidak bisa menembak dan tidak bisa menjadi tuan rumah pertempuran besar. Ini tidak terlihat, yang memberi kesempatan pada Chu Xingyun. Kami tidak membutuhkan tembakan tuan istana, kami cukup untuk membunuhmu di tempat. Lin Bingli melambaikan tangannya, dan di belakangnya, pintu kuno yang tertutup salju tebal muncul, menyemprotkan kekuatan segel yang tebal. Dia menatap Chu Xingyun dengan kondensasi dingin, tetapi berkata di mulutnya, semua orang, meskipun api hijau samar ini dapat mengandung 3.000 formasi kuno bintang dingin, sumber mendasar dari api ini berasal dari 80 yin dan yang kuat. Kekuatan langit dan bumi tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Dengan kata lain, anak ini hanya berpura-pura tenang dan tidak cukup takut. Silakan, jangan membuat lebih banyak bibir dengannya, kalau tidak kamu akan terus jatuh ke dalam perangkapnya.
Setelah menyelesaikan ini, Lin Bingli mengambil inisiatif untuk melangkah di depan Chu Xingyun, kekuatan segel kota dingin dilepaskan, dan dia dipaksa untuk membunuh Chu Xingyun. Pada saat ini, Chu Xingyun belum bertindak, dan dia merasakan selusin nirwana mengerikan mendesaknya. Dia akan menghancurkannya, dan napasnya bergetar. Tetapi hanya dengan cara ini, mata gelapnya masih dipenuhi dengan cahaya sihir yang sangat sombong, perang akan menyala, dan pembunuhan akan vertikal dan horizontal, seolah-olah itu benar-benar berubah menjadi iblis. Bunuh! Lin Bingli mendesak, dan tiba-tiba hawa dingin menyelimuti langit, dan para tetua lainnya dari istana Jiuhan juga menembak, semua terbunuh ke arah Chu Xingyun, seolah mengambil pukulan untuk menabrak Chu Xingyun hingga hancur lebur. Langkah Dewa Udara seketika. Chu Xingyun melintaskan sebuah pikiran, cahaya ungu mekar, sosoknya benar-benar menghilang, para penyerang mengerikan itu membombardir ruang kosong, mengejutkan angin dingin, dan bahkan alun-alun itu bergetar keras. Ini tampaknya cara yang aneh dalam melakukan sesuatu. Ini sangat cepat. Selama kita mengunci satu sama lain, kita dapat menghentikan serangan menyelinap rahasia anak ini. Seorang penatua dari istana Jiuhan segera berbicara, dia juga pandai dalam melakukan sesuatu, dan segera memikirkannya menahan diri. Ini kata yang sangat bagus, tetapi sayangnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara lagi. Pada saat yang sama, sosok Chu Xingyun muncul di depan sesepuh dari Nine Cold Palace, matanya menatap mata satu sama lain, dan dia menyembur dengan angkuh. Membunuh. Persetan aku. Tetua Jiuhan Palace terkejut, tetapi dia dengan cepat pulih dari keterkejutan dan tidak mundur. Dia langsung menarik pedang dari senjata kerajaan dan menusukkannya ke dada Chu Xingyun, menggigil menakutkan. Meletus seperti gunung berapi dan menyegel segalanya, termasuk kekuatan surga dan bumi di Chu Xingyun. Penatua istana Jiuhan adalah yang terendah di antara 18 orang. Bahkan setelah berkat dari Brigade Wanhan, itu hanyalah nirvana, dan dia tidak bisa mengguncang pedang lubang hitam, tetapi dia juga tahu ini dengan baik. Meskipun pedang itu ditikam, itu hanya pedang palsu, dan tubuhnya mundur-mundur dengan marah, berharap untuk menggunakan jarak ini. Tapi ketika dia diam-diam menghitung, Chu Xingyun menyapu sosok itu, dan benar-benar menjaga sikap memegang pedang, terus-menerus mendekati sesepuh dari 9 istana dingin, membuat yang terakhir gemetar dan berlama-lama. Kamu gila, Tetua Jiuhan Palace berteriak, dan pedang itu melihat lagi, mencoba untuk memaksa Chu Xingyun kembali, tetapi Chu Xingyun masih mendekat, lengan kirinya berayun, dan dia secara sukarela menyapa pedang kerajaan, kan lengan secara paksa melambaikan api lubang hitam, dan 1 juta gajah meledak dengan kekuatan besar. Jiang Wang bergegas ke jantung Tetua Jiuhan Palace, menggerogoti ide terakhirnya. Selamatkan aku. Penatua istana Jiuhan berteriak. Pada saat ini dia memandang Chu Xingyun, merasa panik dan gemetar. Chu Xingyun berjuang untuk terluka dan harus memotongnya. Tetua lain dari istana Jiuhan tidak mengharapkan Chu Xingyun menjadi seperti ini. Setelah absen singkat, mereka akan menyelamatkan mereka, tetapi mereka baru saja menembak, dan cahaya pedang lubang hitam yang mewakili kematian telah jatuh dan menabrak kepala istana Jiuhan yang lebih tua. Kabut darah meledak, dan mayat tanpa kepala yang masih memiliki suhu turun dari udara. Penatua Bingxin, mati. Di belakang, 3.000 murid istana Jiuhan membelalakan mata mereka. Pertempuran baru saja dimulai. Seorang tetua istana Jiuhan meninggal di tangan Chu Xingyun. Tapi datanglah. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa penatua istana Jiuhan telah menembak mencoba untuk memaksa Chu Xingyun kembali, tetapi Chu Xingyun mengambil inisiatif untuk menyambut pedang dan secara paksa mengecam pedang yang akan membunuhnya. Pedang ini murni untuk membunuh. Pedang itu akan membunuh. Pergi mati. Pada saat ini, cakar hantu-hantu dingin langsung melayang keluar dari kehampaan, terperangkap dengan nirvana, dan menembus ke kulit Chu Xingyun dari belakang, bahkan jika Chu Xingyun memiliki tubuh hitam. Sepotong besar darah tertangkap. Hampir pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar, dan dingin yang kuat meletus di atas cakar hantu, mengikuti punggung Chu Xingyun, dan secara paksa masuk ke dalam tubuhnya, untuk benar-benar membekukan laut rohnya. Roh hantu cakar hantu-hantuku, dapat membekukan segalanya, nak, kau sudah mati. Seorang penatua dari 9 istana dingin berkata kepada sengatan Chu Xingyun, tapi bukan wajah ketakutan Chu Xingyun yang menanggapinya. Tapi nyala api mematikan. Menjerit, Chu Xingyun dan istana Jiuhan yang tua sangat dekat dan nyala api yang mematikan sangat kuat. Yang terakhir tidak dapat dihindari. Ketika tubuh menyentuh api, jiwa-jiwa yang mati bergetar dan jatuh langsung di dada istana Jiuhan yang lebih tua. Cahaya api hijau mekar, mengayunkan kehampaan, nyala-nyala api yang membakar mematikan kulit kepala kerumunan, dan ke mata, sesepuh istana Jiuhan kehilangan semua vitalitas, berubah menjadi tubuh yang kering, dan jatuh ke tanah, gemetar. Masih ada 16. Tangan Chu Xingyun memeriksa, dan menarik nyala api kematian jiwa orang mati, dan menggumamkan gumaman di mulutnya. Pada saat yang singkat ini, dia secara paksa membombardir kedua tetua istana Jiuhan, tetapi sebagai harga, energi spiritualnya sangat dikonsumsi, dan punggung dan lengan kirinya terluka, lubang darahnya suram, dan airnya panas. Darah.
Tapi untuk cedera ini, Chu Xingyun tidak memperhatikannya, dan masih mengangkat pedang lubang hitam di tangannya, melangkah maju selangkah demi selangkah, membunuh dengan saksama. Pertempuran hari ini terlalu penting. Ini tentang keberhasilan atau kegagalan situasi keseluruhan. Berani-beraninya Chu Xingyun memiliki sedikit reservasi, bahkan jika dia terluka parah, bahkan jika Ling Hai kelelahan, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk dibunuh. 18 penatua dari Istana Jiuhan dan 3.000 murid dari Istana Jiuhan mengangkat kepala mereka serentak menatap pemandangan kaku di kekosongan. Wajah itu menjadi pucat sebagai akibat keterkejutan. 3.000 bintang dingin arai kuno adalah warisan dari 9 istana dingin. Ini menakutkan dan kuat, telah menewaskan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, susunan ini baru saja dipamerkan, dan itu secara paksa dikuasai oleh Chu Xingyun. Setengah menit. Dengan kekuatan saya saat ini, tidak sulit untuk secara paksa menghilangkan 3.000 formasi kuno bintang dingin, tetapi sangat sederhana untuk menampungnya. Lagi pula, orang yang bertanggung jawab atas formasi ini bukan Ye Xuesang. Chu Xing samar-samar Yun Yan mengejek 18 penatua dari Nine Cold Palace, membuat wajah mereka bahkan lebih buruk, dan hati mereka marah dan marah. Namun, Chu Xingyun masuk akal. Karena jutaan jiwa prajurit, Ye Xuesang tidak berani mengambil risiko, jika tidak, selama formasi besar Wan Hanbing rusak, maka yang menunggu mereka adalah pasukan serigala harimau yang tak ada habisnya. Meskipun Istana Jiuhan memiliki latar belakang yang kaya, itu tidak bisa menahan ombaknya. Lagi pula, Ye Xuesang tidak bisa menembak dan tidak bisa menjadi tuan rumah pertempuran besar. Ini tidak terlihat, yang memberi kesempatan pada Chu Xingyun. Kami tidak membutuhkan tembakan tuan istana, kami cukup untuk membunuhmu di tempat. Lin Bingli melambaikan tangannya, dan di belakangnya, pintu kuno yang tertutup salju tebal muncul, menyemprotkan kekuatan segel yang tebal. Dia menatap Chu Xingyun dengan kondensasi dingin, tetapi berkata di mulutnya, semua orang, meskipun api hijau samar ini dapat mengandung 3.000 formasi kuno bintang dingin, sumber mendasar dari api ini berasal dari 80 yin dan yang kuat. Kekuatan langit dan bumi tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Dengan kata lain, anak ini hanya berpura-pura tenang dan tidak cukup takut. Silakan, jangan membuat lebih banyak bibir dengannya, kalau tidak kamu akan terus jatuh ke dalam perangkapnya. Setelah menyelesaikan ini, Lin Bingli mengambil inisiatif untuk melangkah di depan Chu Xingyun, kekuatan segel kota dingin dilepaskan, dan dia dipaksa untuk membunuh Chu Xingyun. Pada saat ini, Chu Xingyun belum bertindak, dan dia merasakan selusin nirwana mengerikan mendesaknya. Dia akan menghancurkannya, dan napasnya bergetar. Tetapi hanya dengan cara ini, mata gelapnya masih dipenuhi dengan cahaya sihir yang sangat sombong, perang akan menyala, dan pembunuhan akan vertikal dan horizontal, seolah-olah itu benar-benar berubah menjadi iblis. Bunuh! Lin Bingli mendesak, dan tiba-tiba hawa dingin menyelimuti langit, dan para tetua lainnya dari Istana Jiuhan juga menembak, semua terbunuh ke arah Chu Xingyun, seolah mengambil pukulan untuk menabrak Chu Xingyun hingga hancur lebur. Langkah Dewa Udara seketika. Chu Xingyun melintaskan sebuah pikiran, cahaya ungu mekar, sosoknya benar-benar menghilang, para penyerang mengerikan itu membombardir ruang kosong, mengejutkan angin dingin, dan bahkan alun-alun itu bergetar keras. Ini tampaknya cara yang aneh dalam melakukan sesuatu. Ini sangat cepat. Selama kita mengunci satu sama lain, kita dapat menghentikan serangan menyelinap rahasia anak ini. Seorang penatua dari Istana Jiuhan segera berbicara, dia juga pandai dalam melakukan sesuatu, dan segera memikirkannya menahan diri. Ini kata yang sangat bagus, tetapi sayangnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara lagi. Pada saat yang sama, sosok Chu Xingyun muncul di depan sesepuh dari Nine Cold Palace, matanya menatap mata satu sama lain, dan dia menyembur dengan angkuh. Membunuh. Persetan aku. Tetua Jiuhan Palace terkejut, tetapi dia dengan cepat pulih dari keterkejutan dan tidak mundur. Dia langsung menarik pedang dari senjata kerajaan dan menusukkannya ke dada Chu Xingyun, menggigil menakutkan. Meletus seperti gunung berapi dan menyegel segalanya, termasuk kekuatan surga dan bumi di Chu Xingyun. Penatua Istana Jiuhan adalah yang terendah di antara 18 orang. Bahkan setelah berkat dari Brigade Wan Han, itu hanyalah nirvana, dan dia tidak bisa mengguncang pedang lubang hitam, tetapi dia juga tahu ini dengan baik. Meskipun pedang itu ditikam, itu hanya pedang palsu, dan tubuhnya mundur-mundur dengan marah, berharap untuk menggunakan jarak ini. Tapi ketika dia diam-diam menghitung, Chu Xingyun menyapu sosok itu, dan benar-benar menjaga sikap memegang pedang, terus-menerus mendekati sesepuh dari 9 istana dingin, membuat yang terakhir gemetar dan berlama-lama. Kamu gila, Tetua Jiuhan Palace berteriak, dan pedang itu melihat lagi, mencoba untuk memaksa Chu Xingyun kembali, tetapi Chu Xingyun masih mendekat, lengan kirinya berayun, dan dia secara sukarela menyapa pedang kerajaan, kan lengan secara paksa melambaikan api lubang hitam, dan 1 juta gajah meledak dengan kekuatan besar. Jiang Wang bergegas ke jantung Tetua Jiuhan Palace, menggerogoti ide terakhirnya. Selamatkan aku. Penatua Istana Jiuhan berteriak. Pada saat ini dia memandang Chu Xingyun, merasa panik dan gemetar. Chu Xingyun berjuang untuk terluka dan harus memotongnya. Tetua lain dari Istana Jiuhan tidak mengharapkan Chu Xingyun menjadi seperti ini.
Setelah absen singkat, mereka akan menyelamatkan mereka, tetapi mereka baru saja menembak, dan cahaya pedang lubang hitam yang mewakili kematian telah jatuh dan menabrak kepala istana Jiuhan yang lebih tua. Kabut darah meledak, dan mayat tanpa kepala yang masih memiliki suhu turun dari udara. Penatua Bingxin, mati. Di belakang, 3.000 murid istana Jiuhan membelalakan mata mereka. Pertempuran baru saja dimulai. Seorang tetua istana Jiuhan meninggal di tangan Chu Xingyun. Tapi datanglah. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa penatua istana Jiuhan telah menembak mencoba untuk memaksa Chu Xingyun kembali, tetapi Chu Xingyun mengambil inisiatif untuk menyambut pedang dan secara paksa mengecam pedang yang akan membunuhnya. Pedang ini murni untuk membunuh. Pedang itu akan membunuh. Pergi mati. Pada saat ini, cakar hantu-hantu dingin langsung melayang keluar dari kehampaan, terperangkap dengan nirvana, dan menembus ke kulit Chu Xingyun dari belakang, bahkan jika Chu Xingyun memiliki tubuh hitam. Sepotong besar darah tertangkap. Hampir pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar, dan dingin yang kuat meletus di atas cakar hantu, mengikuti punggung Chu Xingyun, dan secara paksa masuk ke dalam tubuhnya untuk benar-benar membekukan laut rohnya. Roh hantu cakar hantu-hantuku, dapat membekukan segalanya, nak, kau sudah mati. Seorang penatua dari 9 istana dingin berkata kepada sengatan Chu Xingyun, tapi bukan wajah ketakutan Chu Xingyun yang menanggapinya. Tapi nyala api mematikan. Menjerit, Chu Xingyun dan istana Jiuhan yang tua sangat dekat dan nyala api yang mematikan sangat kuat. Yang terakhir tidak dapat dihindari. Ketika tubuh menyentuh api, jiwa-jiwa yang mati bergetar dan jatuh langsung di dada istana Jiuhan yang lebih tua. Cahaya api hijau mekar, mengayunkan kehampaan, nyala-nyala api yang membakar mematikan kulit kepala kerumunan, dan ke mata, sesepuh istana Jiuhan kehilangan semua vitalitas, berubah menjadi tubuh yang kering, dan jatuh ke tanah, gemetar. Masih ada 16. Tangan Chu Xingyun memeriksa, dan menarik nyala api kematian jiwa orang mati, dan menggumamkan gumaman di mulutnya. Pada saat yang singkat ini, dia secara paksa membombardir kedua tetua istana Jiuhan, tetapi sebagai harga, energi spiritualnya sangat dikonsumsi, dan punggung dan lengan kirinya terluka, lubang darahnya suram, dan airnya panas. Darah. Tapi untuk cedera ini, Chu Xingyun tidak memperhatikannya, dan masih mengangkat pedang lubang hitam di tangannya, melangkah maju selangkah demi selangkah, membunuh dengan saksama. Pertempuran hari ini terlalu penting. Ini tentang keberhasilan atau kegagalan situasi keseluruhan. Berani-beraninya Chu Xingyun memiliki sedikit reservasi, bahkan jika dia terluka parah, bahkan jika Ling Hai kelelahan, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk dibunuh. Tampaknya kita semua telah meremehkan tekadnya. Kerumunan itu menatap Chu Xingyun, yang seperti iblis pembunuh berdarah dengan pedang yang berat dan niat berdarahnya ditentukan. Itu benar-benar menghancurkan semua orang dan mengejutkan dunia. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, bahkan para tetua istana Jiuhan, bahkan setelah restu dari Wan Hanbing, telah meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat nirvana, tetapi keadaan sebenarnya masih tingkat yin dan yang. Orang kuat nirvana, setiap kali ia dipromosikan, dapat memacu guntur dan bencana dunia, dengan demikian memurnikan daging dan lautan roh, sehingga tubuh akan diubah, dan kekuatannya juga akan memiliki lompatan kualitatif. Bencana guntur ini memadamkan tubuh, dan para penatua istana Jiuhan tidak pernah menerimanya. Meskipun kekuatan mereka kuat, fisik mereka jauh lebih rendah daripada nirvana. Mereka bisa menahan pedang kematian Chu Xingyun. Kami memiliki lebih dari selusin tembakan untuk membunuh orang ini, tetapi kami juga harus membayar harga yang menyakitkan. Lebih baik untuk mengubah ujung tombak menjadi 80 orang kuat yin yang. Selama kita dapat mengaktifkan kembali 3.000 formasi kuno bintang dingin, ini akan mudah. Pemusnahan. Lin Bingli berpikir tajam, mengetahui bahwa Chu Xingyun sulit untuk ditangani, dan berbalik untuk melihat 80 budak pedang yin yang. Kata-kata itu jatuh, dan para tetua istana Jiuhan mencapai konsensus. Kali ini, mereka tidak berani menunda lagi, dan segera menembak. Hawa dingin melesat melintas dan langsung menangkap lebih dari 10 budak pedang yin dan yang. Bunuh. Lin Bingli minum lagi, dan kekuatan Zhenfeng meraung seperti gelombang sungai Tianhe yang mengamuk menghamburkan lebih dari 10 budak yin dan yang dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, hawa dingin mengerikan turun, dan sungai es yang luas dan panjang muncul di kekosongan, yang meleleh oleh es, dan ada sedikit kedinginan, dan bunyi klik terdengar, dan tubuh lebih dari 10 budak yin dan pedang-pedang membeku. Metode Chu Xingyun tidak ada habisnya, tetapi mereka yang yin dan yang tidak sebagus Chu Xingyun. Penatua Bingli sangat pintar sehingga dia bisa memikirkan mulai dari titik ini. Melihat adegan ini, para murid dari istana Jiuhan diam-diam bertepuk tangan. Jika Anda membunuh Chu Xingyun, Anda akan kehilangan banyak, tetapi jika Anda membunuh budak pedang yin dan yang ini, mereka akan dapat mendapatkan kembali kendali atas 3.000 formasi kuno Hansing. Selama formasi kuno 3.000 bintang dingin dapat didesak lagi, dengan pamor formasi kuno tingkat ke-7, ditambah bidikan para tetua istana 9 dingin, mengebom Chu Xingyun, Anda bisa menjadi jauh lebih mudah dan menghindari korban yang tidak perlu. Sialan, suara lembut keluar, dan lebih dari 10 tetua dari 9 istana dingin menembak.
Momentumnya sangat mengerikan. Ribuan tombak es dan salju jatuh dan langsung menusuk tubuh budak Yin dan pedang Yang. Lalu dingin itu membumbung dan membekukan tubuh mereka. Akan pecah menjadi keripik es. Sudah selesai. Lin Bingli sangat gembira dan tidak bisa tidak mengirimkan keceriaan. Tetapi pada saat ini, dalam pandangannya, tubuh lebih dari 10 budak Yin dan pedang yang tiba-tiba meledak ke cahaya aneh, diisi dengan kekuatan teror yang kejam. Tubuh itu ditusuk oleh tombak. Bagaimana mungkin orang-orang ini meledakkan Ling Hai? Lin Bingli tampak kagum, tetapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya dan berteriak, kemudian mereka menyebar, masing-masing dengan nirwana. Menahan, lautan roh dari orang Yin dan Yang meledak dan mereka tidak bisa menyebabkan kita banyak kerusakan. Lin Bingli sengaja mengangkat nadanya, penuh dengan jijik, tetapi begitu suaranya jatuh, Chu Xingyun berkata, kamu tahan dengan nirvana, dan kamu memang tidak takut meledak Ling Hai, tapi, 9 di belakangmu murid dari Istana Han, aku harus takut dengan jumlah kekerasan-kekerasan ini. Kata-kata ini seperti palu yang tak terlihat, dan mereka menghantam hati para tetua Istana Jiuhan dengan keras, mereka menjerit-jerit dengan buruk, dan setelah mereka mengucapkannya, lebih dari 10 budak Yin dan Yang yang menunggu untuk meledak adalah seperti meteor. Terbang melintasi kehampaan, menjarah ke arah murid-murid dari 9 istana dingin, matahari yang mulia dan bercahaya mencerminkan wajah-wajah ketakutan dan ketidaktahuan. Tidak, teriak Lin Bingli, dia menembak, dan lebih dari selusin tetua istana Jiuhan juga menembak, tetapi bahkan jika mereka cepat, mereka tidak bisa menghentikan pecahnya kekuatan spiritual. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan mengalir ke langit, aura cahaya keras, dan menghantam para murid dari 9 istana dingin. Pembangunan orang-orang itu semua adalah ranah roh, tidak lemah, tetapi tidak kuat. Tidak ada sedikit perlawanan. Setiap aliran kekerasan seperti urgensi yang kejam, dengan gila-gilaan mengambil kehidupan yang segar, di mana ia tampaknya menjadi rumah jagal, kecuali untuk badai spiritual yang mengamuk, yang merupakan darah dan daging serta kerusakan darah, bergulung-guling ke angin, itu memancarkan bau berdarah yang sangat menyengat, menodai bumi dan kekosongan dengan warna merah. Beberapa murid dari Istana Jiuhan ingin melarikan diri, berbalik, tetapi ditusuk oleh aura, dan beberapa ditusuk melalui tungkai mereka, tetapi tidak mati, tetapi jatuh ke genangan darah, diwarnai dengan darah merah di seluruh tubuh, dan membuat tangisan meratap dengan kelelahan. Dalam hal ini, mereka sudah tidak bisa mengutuk Chu Xingyun, takut tidak sadar, dan cahaya spiritual yang mewakili kematian akan jatuh di atas kepala mereka. Rasanya sangat menakutkan bahwa mereka hanya ingin melarikan diri dari tanah yang benar dan salah ini. Kamu binatang buas, berani membantai murid-muridku di Istana Jiuhan. Lin Bingli dan para tetua Istana Jiuhan menggigil karena marah, dan kematian selusin budak pedang Yin dan Yang tidak membuat mereka senang. Hanya kemarahan dan kedinginan. Eksploitasi diri selusin budak pedang Yin yang terlalu mendadak dan terlalu cepat, baik mereka maupun para murid Istana Jiuhan tidak bisa bereaksi. Beberapa saat yang lalu, murid-murid Istana Jiuhan memiliki lebih dari 500 korban jiwa. Suasana ketakutan menggerogoti pikiran mereka, dan yang lebih penting, karena korban yang sangat banyak dari para murid, 3.000 Hansing kuno Arai tidak bisa lagi mendesak. Tenang, hari ini, aku akan membunuh semua orang yang mencegahku menyelamatkan Liu Xiang. Kamu tidak akan pernah merasa kesepian di jalan Huangquan. Chu Xingyun menyetrum jubahnya dan menghancurkan darah di tubuhnya. Saya tidak merasakan sakit hati sedikitpun karena kehancuran lebih dari 10 budak Yin dan pedang Yang. Api lubang hitam dinaikkan lagi. Di belakang Chu Xingyun, lebih dari 60 Yin dan budak pedang berdiri di udara, mencerminkan wajah pucat dengan ekspresi berbeda di bawahnya dalam mata hitam yang dingin dan kejam. Lakukan. Chu Xingyun membuat suara yang kejam, cahaya hitam pedang menyala terus-menerus, lebih dari 60 budak Yin dan Yang pedang tiba-tiba bergegas ke kerumunan, bertemu dengan para murid Istana Jiuhan yang memegang pedang, dan para tetua Istana Jiuhan meniup Ling Hai ini seperti mesin pembunuh murni. Pada saat yang sama, Chu Xingyun juga bergegas keluar. Di lengan Vientian, sumber cahaya 5 warna mekar, berlama-lama di seluruh tubuh Chu Xingyun, pedang cahaya horor, ditambah nyala api kematian yang menghancurkan semua, siapapun yang bertemu itu, semua mati, menyambut dengan kegilaan ketakutan sekelompok tetua di Istana Jiuhan. Dalam sekejap, alun-alun yang luas di lereng gunung menjadi kacau, darah dan raungan, mayat dan raungan, bergema dalam kekosongan untuk waktu yang lama dan gagal membubarkan diri. Adegan perang sangat tragis. Pertempuran berdarah di alun-alun menjadi lebih berdarah dan tragis, dan suara gemuruh bumi bergetar, membuat seluruh Jiuhan Peak bergetar, istana es bergetar, dan bumi retak, bahkan di puncaknya, bisa menjadi jelas rasakan itu. Di jalan gunung yang mengarah ke puncak, Wu Jingsui dan Lin Tianchong dan yang lainnya terbang dengan kecepatan penuh. Angin dingin yang menggigit bergegas, dan mereka telah diuapkan oleh kekuatan spiritual yang tebal sebelum mereka menyentuh tubuh mereka. Sekelompok 18 orang, tak bisa berkata-kata, makna yang sengit dan ditentukan, beredar di mata. Embun beku dingin di depannya tercabik-cabik, aura dilepaskan, dan sekelompok 18 orang akhirnya melewati jalan gunung yang panjang. Sosok itu perlahan jatuh dan menjejakkan kaki di puncak Jiuhan Peak.
Dingin di sini bahkan lebih berat dan kekosongan ditutupi dengan es dan pola es misterius, sehingga kekuatan spiritual dunia terkontaminasi oleh sentuhan dingin. Orang yang tidak berada di ranah yin dan yang tidak bisa menunggu lama, dan mereka akan membeku kapan saja. Dia adalah roh darah malam. Lin Tianchong berdiri di tempat pertama, hanya menyentuh tanah, dia melihat lurus ke depan dan mulai melihat dengan hati-hati. Dalam bidang penglihatannya, seluruh puncak Jiuhan Peak cukup terbuka, sebuah platform batu besar berdiri di tengah, dan seluruh tubuh berwarna putih dan dingin, menghembuskan dinginnya kesedihan. Di peron batu, seorang wanita tua duduk dengan tenang di piring, mengenakan jubah salju, napas di tubuhnya seperti angin dingin dan kejam, dia menutup matanya, tidak bergerak, seolah-olah itu bergabung ke tempat yang dingin dan dingin ini. Ketika aku melihat kepala istana, aku bahkan tidak memberi hormat. Kamu sangat berani. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Aku melihat seorang wanita setengah baya berpakaian putih berdiri di depan Sitai, matanya begitu dingin sehingga dia mendorong ke arah Lin Tianhong. Di samping wanita cantik berbaju putih, seorang wanita cantik parubaya berpakaian hitam juga berdiri, dengan wajah suram yang sama, dan niat biadab membunuh seluruh tubuh, bahkan lebih tajam dari pedang. Benar saja, seperti kata Chu Xingyun, 18 tetua berdiri di sisi gunung, dan 2 wakil raja istana berdiri di puncak gunung. Dilihat dari kultivasi mereka, mereka semua berada di alam nirvana, tetapi fluktuasi spiritual yang memancar dari tubuh mereka mencapai setelah setengah melangkah realem kaisar, itu akan dapat memancarkan kekuatan kehendak unik Kaisar Wu Kaisar. Wu Jingsui melangkah maju dan menatap 2 orang di depannya, dengan semangat juang yang kuat. Sekelompok semut yang rendah hati benar-benar berani mengarahkan kita ke kematian. Wanita cantik putih terus berbicara, tangannya sudah dicengkeram erat dengan pesawat ulang-alik perak, dan baling-baling pesawat ulang-alik itu semuanya membunuh dan kedinginan. Adapun wanita berpakaian hitam, jarum perak muncul di jari-jarinya. Jarum perak memiliki kecemerlangan berdarah misterius, seolah-olah dilemparkan oleh darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya melangkah pada saat yang sama, menyapa Lin Tianchong dan Wu Jingsui. Teror kaisar setengah langkah menghancurkan kehampaan, membuat Lin Tianchong dan Wu Jingsui mengerutkan kening dengan erat, dan tanpa sadar melangkah mundur setengah langkah. Semut adalah semut, setelah semua, mereka hanya bisa berhasil untuk sementara waktu. Wanita cantik berpakaian putih itu memiliki suara yang keras. Dia melihat darah Lin Tianchong dan Wu Jing mundur setengah langkah, dan dia lebih bangga, dan dia terus menganiaya, tetapi saat itu masih dianiaya. Di belakangnya terdengar suara serak tua, berkata kalian berdua. Kembali untuk saat ini. Mendengar ini, keduanya segera berhenti, dan bahkan mengambil napas mereka, berbalik, dan membungkuk dalam-dalam ke Ye Suesang, bawahan mematuhi. Setelah berbicara, keduanya kembali ke tepi Sitai, satu kiri dan kanan, diam-diam menjaga rok darah malam, tetapi mata mereka masih menatap Wu Jingsui dan Lin Tianchong dan yang lainnya, meremehkan dan membunuh pikiran, melebur ke mata mereka. Fan Wujiao, Gu Fanxing, Lin Yuanli, Gu Xuanfeng, dan Fu Xiaochen, para master dari 5 kekuatan semua ada di sini, dan 10 yin dan orang kuat di belakang Anda juga tampaknya berasal dari 5 kekuatan orang-orang ini yang seharusnya mati, sekarang berdiri di depanku utuh, sangat aneh dan tidak terduga. Situasi seharusnya datang dari Chu Xingyun. Ye Suesang berdiri perlahan, matanya yang keruh memandang ke depan, dengan kejutan dan keraguan di matanya, tetapi lebih penasaran, menatap 15 budak pedang lubang hitam. Orang yang mati tidak hanya bisa dibangkitkan dari kematian, tetapi juga bisa didorong semaunya, yang membuat darah yang dalam dari hati Ye Suesang meluap dengan keserakahan yang kuat, dan seluruh orang itu bahkan lebih suram dan suram. Ya, tidak peduli bagaimana, tidak peduli jawaban yang kamu dapatkan, itu tidak akan mempengaruhi kamu. Karena itu yang terjadi, mengapa kamu harus bertanya? Mo Wanggong menjawab dengan acuh tak acuh, temperamennya yang acuh tak acuh membuat darah malam mata sang menggigil ganas, dan dia terkejut mendapati pria di depannya. Ada jejak napas kuno di tubuhnya, seolah-olah itu berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu. Pada saat ini, rasa dingin di mata Ye Suesang berangsur-angsur menghilang, dan tawa keluar dan berkata Chu Xingyun telah menghabiskan semua pikirannya, tujuannya hanya untuk menyelamatkan air dan aroma, sehingga keduanya dapat bersatu kembali, bagi Anda itu hanya hal yang dapat dibuang, sebuah ketidaksadaran. Atau bahkan mati di sini. Jika Anda bersedia mengubah posisi Anda dan menyerah pada perang hari ini, saya tidak akan pernah mempermalukan Anda dan membuat pengecualian, memungkinkan Anda untuk menjadi tamu dari Nine Cold Palace dan menikmati sumber daya budidaya yang tak ada habisnya. Kata-kata Ye Suesang belum selesai, Mo Wanggong menyela secara langsung. Dia berbalik untuk melihat Lin Tianchong dan Wu Jingsui, dengan tenang berkata, dipercayai oleh seseorang, sangat setia karena kita telah sepakat untuk Chu Xingyun, bahkan jika dia menjalani hidupnya, dia harus menepati janjinya. Kalau tidak, bahkan jika Anda bisa bertahan hidup, Anda akan memiliki hati nurani sepanjang hari. Belum lagi, dunia ini adalah dunia-dunia, bukan rok darah malam Anda sendirian, Anda dapat mewakili dunia.
Hati nurani tidak nyaman. Mendengar kata-kata Mo Wanggong, Ye Xuesang tidak bisa menahan tawa, dan berkata seperti roh jahat, di dunia ini, hanya supremasi kekuatan. Selama Anda bisa menjadi seorang pria, semua yang ada di dunia ini seperti awan asap. Kebenaran ini, bahkan anak-anak berusia 3 tahun jelas mengerti bahwa sekarang Anda benar-benar berbicara kepada saya tentang hati nurani dan dunia ini hidup mungkin agak pura-pura. Masih berkata, kamu semua memiliki pegangan di tangan Chu Xingyun, jadi kamu harus mematuhi perintahnya. Ye Xuesang memandang mereka bertiga dengan cara yang menyenangkan, dan segera setelah suara keluar, Wu Jingsui dan Lin Tianchong memilih dengan senyum menghina. Mo Wanggong menggelengkan kepalanya, dan menatap Ye Xuesang dengan tatapan pada orang miskin, ketidakpercayaan, ketidakbenaran, ketidakkomitmen, hati yang acuh tak acuh, jika orang hidup seperti ini. Apa perbedaan antara dunia ini dan orang mati? Apa yang kamu bicarakan? Mata Ye Xuesang berkedip dengan lelucon, dan seluruh wajahnya menjadi sangat suram. Namun, Mo Wanggong tidak takut dengan mata dingin Ye Xuesang, masih begitu acuh tak acuh, melangkah dengan lembut, suaranya tiba-tiba menjadi luar biasa, dan berkata, atur. Ketika kata-kata itu jatuh, Wu Jingsui, Mo Wanggong, dan Lin Tianchong menyapu tinggi ke langit. Pada saat yang sama, 15 budak pedang lubang hitam juga terbang, dan tubuh 18 orang tiba-tiba berlari keluar dengan kekuatan spiritual yang kuat dan bersatu satu sama lain. Bersama, suara gemuruh keluar, kekosongan bergetar, seolah-olah ada puluhan ribu gelombang di puncak Jiuhan, menyebabkan platform puncak batu bergetar luar biasa. 18 kekuatan spiritual terus meningkat, memadatkan susunan megah penuh dengan prasasti misterius, samar-samar, di dalam formasi, tampaknya ada sombong yang menjulang. Tawa keluar, bergema dalam kekosongan. Tawa ini, tidak manusiawi, dan sombong, juga mengungkapkan sedikit kesedihan dan kegilaan, seperti tawa ajaib. Tawa itu menjadi lebih jelas, satu demi satu, jernih dan bergema di telinga semua orang, bahkan angin dingin bergetar dengan tawa, salju dan salju bergoyang, dan samar-samar diuraikan sosok kosong di kekosongan. Sosok itu sebenarnya adalah Dewa Iblis yang mengerikan, 5-10 lengan, ditangguhkan menggantung di kekosongan, meskipun wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi memancarkan sihir mengerikan yang kuat. Begitu muncul, tampaknya dunia telah benar-benar memadat. Cahaya sihir merah darah mengalir turun, dan Rao, dua wakil penguasa istana, memiliki wawasan yang menakjubkan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat berikutnya, mereka melihat 15 budak berlubang pedang hitam bergegas di depan sosok iblis, dan tubuh mereka tetap tidak berubah. Untuk apa ini? Wanita cantik putih melihat pemandangan di depannya dan tiba-tiba merasa mati lemas. Begitu kata-katanya jatuh, suara gemuruh tiba-tiba berdering. Tuhan Iblis yang ganas benar-benar bergerak, 10 lengan menonjol, dan 5 memutar, semua meledak kekuatan hisap, dan menangkap pedang lubang hitam budak ke dalam tubuh. Mengaum, raungan iblis tiba-tiba mekar. Tiba-tiba, lengan Dewa Iblis perlahan-lahan mengevakuasi kekuatan langit dan bumi, dan lokasi iblis adalah pelarian nirvana, 2 napas terkondensasi satu sama lain, dan akhirnya berubah menjadi 3 helai darah, semuanya dituangkan ke dalam tubuh Wu Jingsui, Lin Tianchong dan Mo Wanggong. Pada saat darah masuk ke dalam tubuh ketiga orang itu bergetar hebat, dan pupil matanya berubah, dan ada gumpalan sihir di dalamnya, dan nafas di tubuh mereka terus melambung, mengganggu kekosongan. Seolah turun dari Dewa Iblis. Itu adalah pembentukan roh yang aneh. Wanita kulit hitam dalam keheningan, yang telah terdiam selama beberapa saat, akhirnya berbicara. Dia memandang ke arah iblis ganas yang ada dalam kehampaan, dan kemudian melihat pada 3 orang yang napasnya berubah tiba-tiba. Di sampingnya, wanita cantik berbaju putih itu juga kagum, tidak lagi kata-kata kejam, benar-benar kaget dengan adegan ini. Sebagai wakil penguasa istana Jiuhan, keduanya jauh lebih unggul dari orang biasa baik dalam pengetahuan dan penglihatan. Arai spiritual di depan mereka terlalu aneh. Dewa Iblis yang mengerikan sebenarnya adalah arai spiritual. Arai mata bahkan lebih tak terduga, yang tidak pernah terjadi. Terlebih lagi, di bawah hujan darah, kekuatan Wu Jingsui, Mo Wanggong, dan Lin Tianchong sangat dibesar-besarkan, terutama Wu Jingsui dan Lin Tianchong, yang tidak di bawah mereka. 10 orang yin dan yang, terikat pada lengan mereka, dengan gila menggambar kekuatan langit dan bumi, dan 5 orang nirvana, yang terperangkap di kepala mereka terus-menerus diekstraksi dari nirvana, mengkondensasi 2 kekuatan menjadi 1, dan akhirnya, oleh Dewa Iblis ini melalui lampu merah yang aneh, sehingga kekuatan 3 orang dapat ditingkatkan, kali ini, akhirnya. Semua itu bertentangan dengan susunan roh biasa. Ye Xuesang juga menatap wajah kosong, tenang, dan tiba-tiba kilatan kejutan arai roh yang aneh, dia melihat untuk pertama kalinya, menggunakan kekuatan asli prajurit sebagai media, sehingga secara paksa meningkatkan kekuatannya, arai ini hanyalah sebuah arai ajaib. Sebenarnya, pemikiran Ye Xuesang sepenuhnya menganalisis misteri susunan roh ini. Arai ini disebut 18 Burning Blood Demon Arai. Ini bukan berasal dari benua roh sejati, tetapi dari api lubang hitam. Ia dapat membakar kekuatan asli 15 budak pedang lubang hitam dan secara paksa meningkatkan kekuatan ketiganya.
Sebagai penyelenggara formasi siluman darah 18, apakah itu budak pedang lubang hitam, atau Wu Jingsui, Mo Wanggong dan Lin Tianchong, tubuh dan pikiran akan menderita kerusakan besar. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bahkan dapat merusak basis kultivasi. Tetapi untuk saat ini, formasi ini adalah satu-satunya cara, jika tidak mereka akan dapat melawan dua kaisar bela diri setengah-setengah. Boom! Darah di langit tiba-tiba meledak, langit tubuh Lin Tianchong, cahaya petir menodai darah, memancarkan napas yang sangat berbahaya, minuman rendah keluar, berpusat pada tubuhnya, cahaya petir berdarah menyapu, mengental guntur dengan lebar sayap ribuan elang darah, napas-napas, semua kekuatan spiritual void rusak. Retak, seperti guntur darah. Di sisi lain, kekuatan ekstrim Wu Jingsui juga diwarnai dengan darah yang mengerikan. Saya melihatnya mengangkat tinggi tombak kaisar, 3000 Jing Tianjun berdiri tinggi di langit, berlama-lama dalam kemarahan, dan berubah menjadi jiao jahat yang sangat jahat. Adapun Mo Wanggong, ia masih mempertahankan postur siaga semula, tetapi murid-muridnya berubah menjadi merah darah, dan napasnya menjadi misterius, seolah-olah itu telah menjadi sihir. Jadi 3 orang, berdiri di langit, dikombinasikan dengan 5 bayangan 10 dewa iblis di belakang mereka, suasana bermartabat membuat hati 2 istana wakil utama bergetar dengan gila, dan kejutan di mata Ye Sui yang menjadi lebih intens. Arai roh itu aneh, tapi tidak apa-apa, ada apa dengan 3000 orang itu? Ada semakin banyak keraguan dalam darah Ye Sui Sang, di bawah tenda Wan Hanbing, wilayah Non Yin dan Yang tidak dapat masuk ke 9 istana dingin, untuk dibekukan menjadi patung es, mengapa 3000 Jing Tianjun tiba-tiba akan muncul dan dilepaskan. Kehabisan nafas. Setelah periode kecurigaan yang singkat, cahaya pencerahan melintas di mata Ye Xuexiang, dan tiba-tiba berkata, 3000 orang ini sebenarnya adalah boneka roh, tetapi mereka tidak ada habisnya dan memiliki kemampuan untuk menyingkat roh-roh jahat. Anda ada banyak rahasia di tubuhku. Kalian berdua mendengarkan perintah. Pada saat ini, Ye Xuexiang tiba-tiba menarik matanya dan berkata kepada 2 wakil kepala istana, ketika kamu menembak, kamu harus meninggalkan kehidupan 3 orang ini, termasuk Chu Xingyun, juga tidak bisa bunuh, aku semakin tertarik pada mereka sekarang. Suara Ye Xuexiang penuh dengan keserakahan dan keingintahuan, dan matanya baru saja mengangkat, dan roh-roh jahat yang sangat jahat di kehampaan mengirimkan naga langit yang meraung-mengaum, dan jubah berdarah Wu Jingsui bergoyang. Saya tidak akan menghubungi Anda. Kekuatan berdarah kejahatan ekstrim memuntahkan, tetapi ketika tubuh roh jahat ekstrim menyapu, setiap sinar gas jahat dipenuhi dengan kekuatan pembunuhan yang mengerikan, tombak menusuk, dan berubah menjadi aliran kehancuran, memusnahkan segala sesuatu, surga dan bumi untuk perubahan warna. Pada saat yang sama, Lin Tianchong juga menembak. Cahaya guntur yang dahsyat melintas, dia seperti bebek yang tak menentu, dan sosoknya melayang dan menghilang. Dalam sekejap, dia mendatangi 2 wakil penguasa istana, dan elang guntur darah meledak ke dalam darah, menukik turun. Biarkan kura-kura tingkat tinggi keluar. Bahkan jika kamu mendapat berkah dari arai roh, kamu sama sekali bukan lawan kami, mati untukku. Keheranan wajah wanita putih itu menghilang, dia dan wanita hitam itu saling melirik satu sama lain, dan kemudian menembak pada waktu yang sama. Pesawat ulang-alik terbang, dan jarum perak menembus langit, tetapi ketika 2 sinar cahaya yang tajam naik ke langit, ia menyapa Wu Jingsui dan Lin Tianchong secara aktif, dengan kehendak Kaisar Wu Jing dalam cahaya. Itu adalah riak-riak. Kedua kekuatan yang menakutkan itu terus-menerus mendekat, ketika mereka bertabrakan satu sama lain, tanpa diduga, tidak ada adegan kehancuran yang menghancurkan bumi. Kekosongan, benar-benar mati, hanya cahaya dengan nafas kehancuran yang terus berlanjut. Keluar, darah sangat terguncang, tetapi pesawat ulang-alik dan jarum perak ada. Itu menjadi semakin suram. Apa yang terjadi? Setelah melihat ini, 2 wakil kepala istana akhirnya berhenti menjadi sombong. Mereka bisa merasakan bahwa, di bawah jalinan Scarlet Thunder dan Scarlet Spirit, serangan mereka jatuh ke angin. Suara gemuruh-gemuruh datang, dan di bidang penglihatan, jarum perak dan pesawat ulang-alik terbang diguncang secara paksa, dan darah suram bergulir, baik dengan cahaya guntur dan penuh kekuatan ekstrim. Di depan keduanya, mereka benar-benar menyelimutinya. Menang! Wu Jingsui dan Lin Tianchong melihat adegan ini, dan karena konsumsi yang besar, mereka menjadi sedikit pucat, dan mereka tiba-tiba menunjukkan ledakan sukacita dan berkata bersamaan. Mo Wanggong berdiri di belakang mereka berdua, dan ada kilasan sukacita di wajahnya. Namun, kilasan sukacita ini hanya menyebar, tetapi matanya menyipit. Di depan mereka, 2 wakil kepala istana yang menghadapi serangan ofensif tidak panik, mereka masih berdiri di posisi yang sama, dan di sekitar tubuh mereka cahaya biru yang aneh dan redup diam-diam menyebar. Bunga biru yang agung itu tebal dan semakin bersinar, dan akhirnya mengembun menjadi 2 set baju besi es kristal, masing-masing menutupi tubuh 2 wakil kepala istana sepenuhnya, dan kedinginan dilepaskan dengan bebas, menghalangi serangan teroris di kehampaan. Bunyi berderak es berderak terus menyebar. 2 set baju besi es kristal meledak satu persatu dengan keping es, tetapi dinginnya duka tidak menghilang sampai benar-benar menolak serangan teroris. Alis Wu Jingsui dan Lin Tianchong mengerutkan kening. Pertahanan baju besi es begitu kuat.
Meskipun serangan tadi banyak melemah, itu cukup untuk membunuh pendatang baru ke Nirvana. Itu tidak bisa dihancurkan. Menjerit. Pada saat ini, angin dingin menyapu. Belum bersentuhan dengan baju besi es kristal, benar-benar terisolasi, dua badan utama wakil istana tanpa cedera ringan, langkah demi langkah, jatuh kembali di depan ketiganya. Sepertinya aku meremehkan kekuatan arai roh ini, yang sebenarnya dapat meningkatkan kekuatan kalian berdua, tetapi jika kamu hanya memiliki gelar seperti itu, aku takut bahkan armor es Jiuhan tidak dapat dipatahkan. Wanita cantik putih mengenakan senyum menghina, dan tangan gioknya mendongak dan pesawat ulang-alik perak muncul kembali. Yang tua memancarkan cahaya dingin yang mengerikan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Wu Jingsui dan Lin Tianchong sedikit bermartabat, dia tidak bisa menahan untuk melirik ke belakang, dan bahkan ketika dia mendengar suara Mo Wanggong, dia berbisik, dua set baju besi es ini sepertinya mengandung sedikit kedinginan. Pertahanannya sangat mengerikan, menurut pendapat saya, bahkan orang-orang Nirvana tidak dapat berubah. Itu benar-benar hancur. Namun, meskipun hal ini sombong, itu bukan senjata, dan tidak dikendalikan oleh dua orang ini. Ini hanya pertahanan. Kita bisa memahami ini dan membuat pihak lain sakit kepala. Mo Wanggong mengerang, segera ditambahkan. Di antara ketiganya, budidaya Mo Wanggong adalah yang paling lemah, tetapi wawasan dan wawasannya yang tajam lebih baik daripada siapapun, bahkan Chu Xingyun tidak bisa membandingkan. Setelah berkat formasi iblis pembakaran darah 18, mata Mo Wanggong seperti mata iblis, dan dia bisa melihat banyak hal dalam sekejap. Jiuhan Bingjia sangat misterius, tetapi dia tidak bisa lepas dari pemeriksaannya. Silakan, Mo Wanggong berbicara lagi. Lin Tianchong dan Wu Jingsui tidak ragu-ragu. Setelah mengangguk, sosok mereka terbang keluar satu sama lain, dan nafas yang mengerikan turun. Mereka terus membunuh dua wakil penguasa istana. Bunuh. Keduanya berbicara pada saat yang sama dan berteriak, kecemerlangan cemberut naik ke langit, Lin Tianchong berubah menjadi elang darah guntur, lengan cakar kerajaan menggulung guntur, dan darah Wu Jing menari tombak kekaisaran seperti angin, dan ada banyak keluhan yang mengalir deras. Yun Xiao membuat langit gelap, sekelompok orang gila yang terobsesi. Penampilan wanita cantik berbaju putih sangat arogan. Suara itu baru saja jatuh, dan pesawat ulang-alik perak melepaskan udara dingin. Udara dingin ini sepertinya berasal dari zaman kuno. Darah mengalir deras ke arah Lin Chong dan Wu Jing, yang mengejutkan. Kekuatan beku. Pada saat yang sama, wanita cantik berbaju hitam juga terus-menerus menjentikkan jari-jarinya, jarum perak berdarah itu menerobos, 1 menit, 2, 3, 3, dan 1000, langit membunuh nafas melonjak, semuanya berdarah perak, hanya sama seperti gelombang darah yang sama. Dua kaisar seni bela diri setengah langkah tidak lagi menyembunyikan kecanggungan mereka dan akhirnya meledak dengan kekuatan nyata. Suara gemuruh-gemuruh bergemuruh terdengar, jarum perak berdarah dan antar jemput cahaya keperakan, hampir bergabung menjadi satu, ditekan dengan sikap sombong yang tak tertandingi, ingin menghancurkan Lin Tianchong dan ofensif Wu Jingsui, keduanya terbunuh-bunuh. Hati dan iblis ditumbuhi. Saat itu, sebuah suara terdengar tanpa peringatan. Kata-kata itu jatuh, dan pada ketinggian tinggi, awan yang berputar tiba-tiba menjadi redup, dan aku melihat cahaya gelap tiba-tiba jatuh di tengah-tengah awan, dan palu berat aktinik itu tiba-tiba jatuh ke arah dua wakil penguasa istana, tetapi mereka belum menyentuh tubuh mereka, tetapi hilang tanpa jejak. Tiba-tiba, ada setan suram di benak kedua wakil kepala istana. Setan-setan ini menutupi kesadaran spiritual mereka dan menutup mata mereka, dan bahkan Ling Hai berhenti pada saat ini. Ini sebenarnya adalah senjata kerajaan lain, dan itu masih merupakan senjata kerajaan kelas menengah. Di pusat Sitai, mata Ye Suesang menatap palu jantung iblis, sedikit tidak bisa dipercaya, lengan cakar kerajaan, tombak kerajaan, Heart Devil Hammer, 3 orang di depan Anda, masing-masing dari mereka memiliki senjata kekaisaran, kapan senjata kekaisaran menjadi begitu banjir? Lagi, bangun dengan cepat. Terkejut, Ye Suesang tidak panik, dan segera membangunkan keduanya. Kata-kata jatuh, dan iblis menghilang. Kedua wakil ketua istana terbangun, tetapi, begitu mereka melihat ke atas, Lin Tianchong dan Wu Jingsui terbunuh. Darah mengerikan dari seluruh tubuh menyatu dalam sekejap, bergulir dengan liar, sangat mengerikan. Kekuatan kehancuran mencekik menyebar dari keduanya. Cakar kerajaan Lin Tianchong meluruskan, mengubah kekuatan spiritual dunia menjadi guntur yang menghancurkan dunia, yang semuanya adalah nafas kehancuran. Wu Jingsui adalah terus-menerus memegang tombak kaisar, roh yang sangat jahat mengembun menjadi pusaran, dan di dalamnya, naga roh-roh jahat. Semua ini terjadi dengan sangat cepat, dan itu hampir luar biasa. Pada saat dua wakil penguasa istana menembak, jantung setan palu jatuh menyebabkan mereka kehilangan akal, bahkan jika Ye Suesang mengingatkan mereka, biarkan mereka bangun segera, Lin Tianchong dan serangan Wu Jingsui telah tiba, membunuh keduanya secara langsung. Bergemuruh. Ketika lengan cakar kerajaan dan tombak kerajaan jatuh, kekuatan tak berujung melonjak. Di bidang penglihatan, hanya tatapan menakutkan mekar, semua menekan pada tubuh dua wakil presiden, dan 9 baju es dingin bergetar liar.
Rift terus menyebar. Papa, tidak butuh waktu lama untuk 9 lapis baja es dingin yang dipenuhi dengan udara dingin untuk hancur, dan ribuan puing-puing es berserakan ke segala arah. Pasukan recoil yang luar biasa meledak dan dua wakil kepala utama terbang keluar. Langkah, masih tidak bisa menstabilkan tubuhnya, dua jejak memalukan muncul di kakinya, telah memperluas jalan ke Sitai, ini hanya bisa berhenti. Apa yang kamu katakan tadi? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Wu Jingsui menari tombak kekaisaran, dan akhirnya menusuknya ke tanah, mengguncang seluruh puncak gemetar, sepasang mata sombong, mencerminkan dua istana wakil postur memalukan Tuhan. Pada saat ini, Wu Jingsui juga memperhatikan bahwa garis darah tergantung di sudut mulut dua wakil istana, yang mengesankan menunjukkan bahwa mereka berdua terluka dan terluka secara paksa oleh serangan tadi. Akibatnya, Wu Jingsui dan Lin Tianchong sedikit lega. Anda tahu, meskipun mereka bertiga telah diberkati oleh 18 iblis pembakaran darah arai, kekuatan mereka telah sangat meningkat, tetapi kekuatan ini bukan milik mereka. Semakin mendesak, semakin besar kerugian pada tubuh dan Ling Hai, dua berturut-turut tembakan kedua telah membuat mereka menderita rasa sakit yang hebat, dan bahkan Ling Hai bergetar. Sangat tidak teratur. 9 baju besi es dingin telah rusak, dan mereka sedikit terluka. Ini adalah kesempatan kita untuk menembak. Kita pertama-tama harus membom satu orang dan menghancurkannya satu persatu sebelum kita dapat memegang tiket kemenangan. Mo Wanggong melambaikan palu ajaib pikirannya sekali Zhang Mianpang sudah pucat seperti kertas, dan dia secara paksa mengangkat napas dan segera berbicara kepada Lin Tianchong dan Wu Jingsui. Hukum kemenangan atas musuh. Oke, Lin Tianchong dan Wu Jingsui mengangguk pada saat yang sama, mata mereka berbalik, tetapi mereka melihat bahwa dua wakil kepala istana menyeka darah dari sudut mulut mereka dengan garam dan cahaya. Senyum ini tercetak di mata Mo Wanggong, dan tiba-tiba memberinya tanda tak menyenangkan yang kuat, baru saja akan berbicara, dan ada ribuan embun beku yang membeku di kekosongan sekitarnya, melekat pada dua wakil penguasa istana di depan kamu. Frost ini terus bertabrakan, berkondensasi, dan akhirnya melebur bersama. Hanya sesaat kemudian, dua set baju besi kristal dan es batu giok sekali lagi muncul pada dua orang, tanpa retakan, nafas masih tetap utuh. Bingjia sangat jernih, memantulkan cahaya biru yang samar. Di wajah Wu Jingsui, Lin Tianchong, dan wajah terkejut Mo Wanggong jelas tercermin. Kedua murid tiba-tiba menegang. Jiuhan Bingjia sebenarnya pulih. Bagaimana ini mungkin? Mata Lin Tianchong kaku di sana, menatap dua set 9 baju besi dingin. Baju besi ini, pertahanannya sangat luar biasa, mereka akhirnya mematahkannya, dan tanpa diduga, dua set SA, dia pulih secara instan. Seharusnya ada hubungannya dengan formasi besar Wan Han. Pada saat armor es dipulihkan, formasi besar Wan Han bergetar sedikit, dan sepertinya ada jejak kekuatan asli di dalamnya. Mo Wang memberikan suara yang adil, dan matanya juga menatap Jiuhan Bingjia. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Ye Suesang tahu bahwa mereka datang, dan dia sangat tenang, dan persiapan pihak lain sama-sama cukup. Tebakanmu akurat. Suara Ye Suesang perlahan terdengar. Dia menatap Mo Wanggong dengan kagum dan berkata, dua set 9 baju besi es ini awalnya diringkas oleh Wan Han Bing Ayo, selama formasi besar tidak rusak, Jiuhan Ice Armor dapat terus pulih. Adapun kekuatan sumber yang kamu sebutkan itu berasal dari sumber air Suanjing, jejak sumber air, dan jejak 9 udara dingin. Keduanya terintegrasi ke dalam baju besi es pada saat yang sama, yang membuat baju besi es lebih tebal dan kecepatan pemulihan lebih cepat. Keadaan sebenarnya dari kita berdua hanya pada tingkat nirvana. Dengan restu dari Wan Han Bingbao, kekuatannya dapat mencapai kaisar bela diri setengah langkah, tetapi kekuatan fisiknya jauh lebih rendah daripada kaisar bela diri setengah langkah yang sebenarnya. Tidak sebagus kamu, tetapi selama ada 9 baju besi es dingin, kamu ingin memiliki setengah kesempatan untuk menang. Titik. Wanita cantik berbaju putih tampak kedinginan, menatap dingin pada 3 orang di depannya. Ini adalah generasi rubah dan harimau yang keras kepala. Lin Tianchong mencibir, membiarkan mata wanita kulit putih itu tiba-tiba meledak kemarahan, mengangkat tangannya, pesawat ulang-alik perak muncul kembali, dan puncaknya lagi menggulung badai salju yang dahsyat. Lambat, kata Ye Suesang dengan acuh tak acuh, dan menghentikan gerakan wanita cantik berbaju putih. Dia melihat tatapannya dan menatap bayangan iblis di kekosongan, dan perlahan-lahan meludahkan, kamu mengatur susunan roh aneh ini, meskipun kamu bisa memperkuat kekuatan, tetapi pada saat yang sama itu juga akan memberi Anda kerusakan besar. Ke-15 orang bahkan lebih seperti pengorbanan. Hanya jalan buntu. Jika kamu bertarung untuk waktu yang lama, kamu akan mati, dan kamu akan mati sangat menyedihkan, menyakitkan, jika sudah selesai. Lin Tianchong tiba-tiba menyela dengan suara keras ketidaksabaran. Ang Rili berkata, jika kamu sudah selesai, tutup mulutku segera. Jika kamu belum selesai, maka tahan aku, kamu juga adalah penguasa istana. Seni bela diri yang kuat, bagaimana bisa begitu banyak limbah? Kata-kata, kamu, wanita cantik berbaju putih itu geram ketika dia mendengarnya, dan Lin Tianchong menatapnya langsung.
Nada suaranya mencibir, kamu adalah dirimu, jika kamu ingin bertarung lalu bertarung, jika kamu tidak bertarung, tinggalkan aku segera, aku tidak punya waktu kosong ini bertempur melawanmu. Tepat setelah Lin Tianchong selesai berbicara, dua wakil kepala istana dan Ye Xuesang secara tidak sadar tersedak oleh ucapan, sementara Wu Jingsui dan Mo Wanggong tertawa, dan warna bermartabat di wajah mereka benar-benar menghilang. Matanya menjadi tajam lagi. Lin Tianchong, meskipun aku selalu menolak untuk menerimamu, tetapi berdasarkan kedua kata-katamu, setelah pertempuran ini, aku mengundangmu untuk minum. Wu Jingsui mengambil langkah ke depan dan berjalan ke sisi Lin Tianchong, tertawa seperti guntur dan mendengung. Mulai. Hitung juga aku. Mo Wanggong melangkah dengan cara yang sama, dan berkata sambil tersenyum, aku berada di halaman Qitian Feng. Diam-diam aku menyimpan beberapa ribu tahun anggur berkualitas, dan aku belum mau meminumnya. Berapa banyak anggur yang ingin Anda minum di masa depan? Apakah ini benar? Lin Tian menatap matanya, takut Mo Wanggong membuat pertobatan, melihat Mo Wanggong mengangguk dengan senyum, matanya menyala, dan tanpa sadar menjilat bibirnya yang kering. Melihat Lin Tianchong terlihat seperti ini, Mo Wanggong dan Wu Jingsui tertawa lagi, itu tidak seperti menghadapi pertempuran yang sulit dan mematikan, roh heroik dan angin agung memenuhi setiap sudut kekosongan ini. Sudah waktunya untuk mati, dan aku berpikir untuk minum. Orang bodoh itu adalah orang bodoh. Tidak ada harapan. Ye Xuesang menatap ketiga pria dengan mata dingin, dan api yang tidak disebutkan namanya tiba-tiba menyala di dalam hatinya, matanya terpaku. 2. Wakil Presiden Istana segera memperhatikan dan keluar satu demi satu, melepaskan paksaan berat dan menindas ketiganya. Tubuh. Cinta antara pria dan kamu adalah orang yang tidak berperasaan dan tidak bersalah, bahkan jika kamu miskin selama ribuan tahun, kamu tidak akan memahaminya, itu benar-benar menyedihkan. Langit terbit. Ketiganya saling memandang dan kemudian menggerakkan mata mereka pada saat yang sama, mereka melihat ke depan tanpa rasa takut, tanpa berbicara atau berbicara, tetapi niat bertarung di hati mereka terkondensasi menjadi satu titik, dan bahkan kekuatan spiritual tubuh mereka beresonansi dengan samar. Perang. Ludah bernada tinggi keluar dari mulut ketiga orang itu, langkah mereka melangkah keluar, kekuatan spiritual mereka mekar, dan niat bertarung mereka meledak ke awan. Dalam sekejap, di atas puncak, berbagai aura mengalir dengan liar seperti hiruk-pikuk, semburan menderu, kekacauan itu seperti akhir dunia, dan ada napas kehancuran di mana-mana. Pada saat yang sama, di lereng gunung Jiuhanfeng, pemandangan itu juga kacau. Alun-alun yang semula luas dan kosong telah berubah menjadi reruntuhan, asap mengepul dan ada ribuan lubang, ada batu dan batu pecah di mana-mana, memancarkan rasa busuk. Reruntuhan dipenuhi dengan darah yang mempesona dan anggota badan yang patah, dan mayat ditumpuk bersama-sama. Mayat-mayat yang memiliki bau tajam dan berdarah keluar dari 9 istana dingin. Jumlahnya mengejutkan, dan kematian semua orang mengerikan dan tidak lengkap. Adapun mayat-mayat lainnya, mereka secara alami adalah budak pedang yin dan yang, tanpa bau darah dan tidak ada darah yang mengalir, seperti kayu mati. Meski begitu, pertempuran di alun-alun masih belum berakhir, dan bahkan menjadi lebih gila. Pembentukan kuno dari 3.000 bintang dingin tidak lagi ada. Semua murid dari 9 istana dingin terus-menerus bergegas untuk membunuh mereka, tetapi mereka yang rendah hati, dan mereka mati tercepat. Hampir setiap aliran cahaya melintas itu akan mengejutkan darah. Namun, mata mereka telah lama dibutakan oleh pembunuhan dan kebencian. Bahkan jika mereka mati di tempat, mereka harus terus bergegas maju. Beberapa orang bahkan meledakkan Linghai secara langsung ke budak pedang Yin dan Yang, dan bahkan kepada Chu Xingyun. Istana Jiuhan, 3.000 murid roh surgawi, ada kurang dari 100 orang saat ini, 18 penatua, hanya 4 orang yang tersisa, sisanya semuanya mati, dan mayat-mayat selamanya terkubur di sini, dan 80 budak pedang Yin dan Yang, kematian yang sama sangat tragis, hanya menyisakan 10 orang, yang sekarang tenggelam oleh orang banyak mati. Tunggu sebentar, karena kedua belah pihak telah berjuang sejauh ini, kita masih memiliki keuntungan. Sementara 10 orang ini ditahan, kami berempat menembak pada waktu yang sama dan secara paksa membunuh Chu Xingyun. Selama dia mati, pertempuran akan sepenuhnya berakhir. Suara Lin Bingli terdengar rendah, dia tidak mati, dia masih hidup tubuh. Ada juga beberapa noda darah lagi, dan napasnya tidak bisa diandalkan dan tidak teratur. Pada saat ini, dia mengabaikan cedera itu, dan tidak memperhitungkan murid-murid yang bertarung berdarah-darah di istana Jiuhan, matanya ditusuk dengan niat membunuh, seperti biasa, dia menatap seorang pemuda tampan di depannya, dan meludahkan kata-kata jahat kematian. Dia sangat membenci Chu Xingyun sehingga hanya ada satu pikiran di benaknya, hari ini, Chu Xingyun pasti terbunuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel.